Kecerdasan majemuk atau multi-intelijensi merupakan berbagai kemampuan atau kecerdasan yang dimiliki oleh siswa untuk A. Menjawab pertanyaan, B. Memecahkan masalah, C. Mengenal semua teman kelas, D. Mengembangkan diri, E. Mengerjakan tugas. Kecerdasan majemuk atau multiple intelligency adalah berbagai kemampuan atau kecerdasan yang dimiliki oleh seseorang, termasuk siswa, untuk D. Mengembangkan diri. Kecerdasan majemuk mencakup berbagai aspek kecerdasan seperti kecerdasan linguistik, logika matematik, visual ruangan, musikal, kinestetik, interpersonal, intrapersonal, dan lain-lain. Ini mencerminkan kemampuan individu untuk mengembangkan diri mereka secara holistik dan mencapai potensi mereka dalam berbagai bidang kecerdasan yang berbeda. Menjawab pertanyaan, memecahkan masalah, mengenal teman kelas, dan mengerjakan tugas adalah contoh-contoh aktivitas yang dapat dilakukan dalam konteks berbagai jenis kecerdasan ini. Jadi, jawaban nomor satu adalah D, mengembangkan diri. Nomor dua, pada dasarnya, upaya pembaharuan pada bidang pendidikan tertuju pada peningkatan mutu proses dan produk sistem pendidikan nasional. Proses dan produk tersebut terutama tertuju dalam bidang A. Peningkatan pemerataan kesempatan belajar, B. Pembebasan biaya pendidikan pada pendidikan dasar, C. Cara mengatasi kendala terhadap pelaksanaan inovasi pendidikan, D. Pendemokrasian pendidikan di Indonesia, E. Peningkatan pemerataan fasilitas pembelajaran. Upaya pembaharuan dalam bidang pendidikan pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan mutu proses dan produk sistem pendidikan nasional. Peningkatan mutu ini terutama tertuju pada bidang A. Peningkatan pemerataan kesempatan belajar. Upaya pembaharuan pendidikan seringkali bertujuan untuk meningkatkan akses dan kesempatan belajar yang merata bagi semua individu, sehingga setiap siswa memiliki peluang yang sama untuk mendapatkan pendidikan berkualitas. Peningkatan mutu proses dan produk pendidikan juga dapat berkontribusi pada tercapainya pemerataan kesempatan belajar. Jadi nomor dua, jawabannya adalah A. Nomor tiga, pendidikan memiliki beberapa sifat. Salah satunya adalah pendidikan merupakan suatu upaya untuk membantu manusia agar mampu hidup sesuai dengan martabat kemanusiaannya. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan bersifat A. Humanisasi, B. Individualitas, C. Organisasi, D. Sosialitas, E. Potensialitas. Pendidikan yang merupakan upaya untuk membantu manusia agar mampu hidup sesuai dengan martabat kemanusiaannya memiliki sifat A. Humanisasi. Sifat ini menekankan bahwa pendidikan bertujuan untuk mengembangkan aspek-aspek kemanusiaan dalam individu, seperti nilai-nilai moral, etika, empati, dan pemahaman tentang martabat kemanusiaan. Jadi, nomor tiga, jawabannya adalah A. Nomor empat, pada proses pembelajaran, guru memberikan hadiah atau ujian kepada siswa yang berhasil menjawab atau menyelesaikan satu soal. Tindakan yang dilakukan oleh guru merupakan salah satu contoh penerapan teori belajar. A. Classical conditioning, B. Connectionist, C. Constructivist, D. Behaviorist, E. Operant condition.
Tindakan guru yang memberikan hadiah atau pujian kepada siswa yang berhasil menjawab atau menyelesaikan satu soal merupakan salah satu contoh penerapan teori belajar operant conditioning. Teori operant conditioning yang dikembangkan oleh B. F. Skinner berkaitan dengan pembelajaran melalui konsekuensi perilaku. Dalam hal ini, pujian atau hadiah adalah bentuk positif dari reinforcement yang bertujuan untuk memperkuat perilaku yang diinginkan. Dalam hal ini, menjawab atau menyelesaikan soal dengan benar, sehingga siswa lebih cenderung mengulangi perilaku tersebut di masa depannya. Jadi, nomor 4 jawabannya adalah E. 5. Pernyataan berikut yang termasuk contoh kegiatan atau cara melatih intelijensi secara berimbang adalah A. Mengajak siswa untuk berdiskusi tentang pelajaran tertentu. B. Siswa diberi tugas untuk menyelesaikan suatu masalah. C. Melakukan studi dokumentasi tentang data-data siswa. D. Mengobservasi perilaku guru dan siswa. E. Mengamati ruang kelas sampai hafal. Contoh kegiatan atau cara melatih kecerdasan secara berimbang adalah B. Siswa diberi tugas untuk menyelesaikan suatu masalah. Dengan memberi tugas kepada siswa untuk menyelesaikan masalah, guru menggambarkan pendekatan yang berfokus pada kecerdasan logika matematis. Kecerdasan yang berimbang mencakup berbagai jenis kecerdasan dan salah satunya adalah kecerdasan logika matematik yang diperlihatkan dalam pemecahan masalah. Jadi, kunci jawaban nomor 5 adalah B. Siswa diberi tugas untuk menyelesaikan suatu masalah.